Pak De, aku tadi lagi baca-baca nih di medcom.id. Ini sebenarnya Hmm, menarik ya. hmm. Setahu aku tuh kalau nggak salah Muhammadiyah itu kan hitungannya adalah sebuah organisasi. Bener nggak sih Pak De? Bener ya? Iya, organisasi keagamaan. Oke, organisasi keagamaan. Tapi ini ada salah satu artikel dengan judulnya tuh Kepincut Tawaran Pemerintah. Ini alasan Muhammadiyah ikut-ikutan kelola tambang. Hmm. Sebenarnya pada pertanyaan aku simpel nih. Sebagai orang awam nih yang udah literasinya kurang, ya kan baca juga kurang. Pertambangan itu, Jalan-jalan juga kurang gitu. iya lagi. Pak De, kalau misalnya Ya, kita ngebahas masalah pertambangan. hmm. Sebenarnya kan pertambangan nggak mesti hanya pemerintah aja yang mengelola ya Pak De ya. Swasta juga sekarang ada ya Pak De. Tapi izin pemerintah juga dong pastinya ya. Iya dong. Nah, Kalau kalau tambang itu kan memang harusnya hmm, berdasarkan Undang-Undang Dasar yes, itu tambang itu kan dikuasai oleh negara. Nah, oke benar. penguasaan negara itu kemudian dilimpahkan ke para pihak. Oke. Nah, dulu Hmm, ya kan, nah, pelimpahan itu kan dalam apa izin usaha pertambangan nih, yuk. hmm. Nah, itu dulu kan diberikan hanya ke swasta. Nah, sekarang ini wacana barunya adalah diberikan juga ke organisasi kemasyarakatan. Oke. Tuh. Dan itulah kenapa Muhammadiyah juga sebenarnya fine-fine aja ya Pak De untuk ikut-ikutan mengelola pertambangan ya Pak De ya. Dan Sebenarnya gini, sebenarnya bukan masalah tuh, ikut-ikutan. Ini kan yang menjadi menarik adalah ketika kita baca judulnya itu kan kepincut tawaran, ya benar, kan? benar. Nah, yang terjadi itu kan awalnya Muhammadiyah menolak. Oke. Oh Ini nolak awalnya Pak De ya? awalnya menolak, Bapak menolak. Makanya kan ada apa ya karikatur gitu kan. NU sama Muhammadiyah itu kalau subuh kan beda. Oke. NU pakai kunut, Muhammadiyah nggak pakai kunut kan gitu. Jadi bercandaannya teman-teman di sosial media itu kan dipisahkan oleh kunut nih NU sama Muhammadiyah, dipersatukan oleh tambangan gitu, sama-sama terima tambangan gitu. Selama Iya. sama. Jadi jadi itu sebenarnya kenapa kemudian apa di headline-nya atau di Hmm, judulnya itu hmm. kepincut tawaran. Jadi awalnya menolak, kemudian sekarang mereka sudah membuat satu apa musyawarah gitu kan yang kemudian apa menyepakati untuk ikut mengelola tambang dan izin usaha penambangan. Jadi Oke. kira-kira itu. Nah, ini dilakukannya kapan? Nah, ini dilakukan dalam apa? Dilakukan keputusan dalam sebuah pleno rapat organisasi. Jadi Oke. pleno PP Pengurus Pusat Muhammadiyah itu apa? eh, memberikan keputusan bahwa akhirnya mereka satu kesatuan berbagai pertimbangan untuk kemudian mengambil atau sepakat untuk mengelola tambang. Nah, alasan-alasan yang mereka sampaikan kalau dari apa dari yang ada ini kan ada 9 alasan besar. Kira-kira gitulah. Hmm? Oke, menarik nih Pak De ya. Jadi sebenarnya nih kalau misalnya kita ngebaca dari title atau judulnya aja juga bisa bikin orang salah paham ya sebenarnya ya. Tapi nih ex people ya. Sebenarnya ini tuh keputusannya juga udah diambil melalui rapat pleno tadi yang udah dibahas sama Pak D gitu. Nah, makanya nih buat kamu yang juga pengen lebih tahu lagi kok bisa sih ya organisasi keagamaan ya Pak D ya kalau bisa Hmm. dibilang ya. Bisa ikut mengelola pertambangan. Nah, ini menarik. Pak D, ini di Hmm. artikel ini ada yang menarik sih sebenarnya. Jadi Muhammadiyah ini sebenarnya berkomitmen loh Pak Dea untuk mengelola tambang dengan prinsip-prinsip yang mendukung kelestarian lingkungan, tidak menimbulkan konflik, dan tidak melahirkan disparitas. Nah, Pak De boleh dijelasin nggak sih artian dari disparitas ini apa nih Pak De? Ketika mereka menyampaikan tentang apa adanya disparitas, ini kan sebenarnya istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan atau ketimpangan yang signifikan antara dua hal ya, antar sesuatu kan gitu. Nah ini kalau bicara apa disparitas ini kan macam-macam nih, ada ekonomi, kesenjangan ekonomi, kesenjangan dan seterusnya kan gitu. Nah yang kita mungkin menjadi menarik adalah ketika bicara tambang, bicara disparitas. Ini kan
bisa jadi apa yang ingin disampaikan aku nggak paham persis ya mereka ini menyampaikannya kayak apa artinya apa alasan bicara tentang disparitas ini tapi yang jelas bahwa kalau bicara tambang ini kan banyak orang-orang yang kemudian jadi kaya raya jadi konglomerat karena punya usaha pertambangan kan kira-kira seperti itu. Nah, ini Oke, kan apa kesenjangan atau kemudian kemanfaatan bisnisnya kan jadi apa membuat perbedaan atau apa disparitas ekonomi dari apa masyarakat bisnis yang kemudian dapat apa dapat izin mengelola izin tambang dan seterusnya itu kan bisa memang ini apa ya bisa jadi kayak mendadak lah kalau orang ngurus tambang itu kan. Nah oke, ini oke. yang aku yang belum paham maksud menyampaikan tentang adanya disparitas itu yang dicermati apa. Tapi yang jelas kalau kita melihat apa yang disampaikan bahwa teman-teman PP Muhammadiyah ini kan melihat bahwa pengelolaan tambang itu adalah pengelolaan kekayaan alam yang kemudian itu bagaimana harus menjadi kemaslahatan umat. Nah, kan kira-kira seperti itu. Nah, Ya, ya. dalam konteks itu Muhammadiyah kan juga memang punya agenda tentang bagaimana Muhammadiyah melaksanakan tentang amar ma'ruf nahi munkar dalam perwujudan di bidang kehidupan kan gitu. Nah, mereka kan juga punya agenda memajukan ekonomi dari apa umatnya dan seterusnya. Nah, ini mungkin bagian yang menjadi poin penting bahwa PP Muhammadiyah ini menyampaikan reasonnya adalah memperkuat dakwah di bidang ekonomi. Di Mm-mm. samping memang dakwah Muhammadiyah ini kan yang sudah terbukti dan terlihat adalah dunia pendidikan, kesehatan gitu kan banyak kampus-kampus Muhammadiyah yang keren-keren, kemudian ada kesehatan, rumah sakit, pelayanan apa BKU apa pelayanan kesehatan umum BKU itu kan Muhammadiyah juga punya. Jadi kira-kira mungkin itulah. Bahkan 2017 itu Muhammadiyah kan punya uh, menerbitkan tentang badan usaha milik Muhammadiyah untuk memperluas apa kegiatan di sektor penguatan ekonomi. Jadi mungkin itu yang apa yang menjadi bagian bagian apa bagian pertimbangan utama dari Muhammadiyah. Karena apapun organisasi kan butuh juga sumber pembiayaan. Gitu. Betul. Bisa jadi sumber pembiayaan itu dari apa penghimpunan dana masyarakat secara sosial gitu kan. Ya. Mungkin dengan hibah, mungkin dengan apa pemberian Nah, apa itu uh, sedekah, bantuan, kemudian ada juga komitmen untuk apa memberikan sumbangan ke organisasi dan seterusnya. Jadi aku pikir sih ya itu apa yang kemudian menjadi penting Muhammadiyah merasa bahwa ya kenapa nggak diambil juga gitu kan? Karena ada potensi potensi di situ dan pada akhirnya kan mereka punya komitmen untuk mendistribusikan hasil oke. itu kan untuk kesejahteraan umat kan kira-kira kayak gitu. Berarti emang dikembalikan lagi ya Pak ya ke kesejahteraan umat ya. Iya, 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 iya. Iyalah kalau kalau bicara organisasi-organisasi kayak gitu kan mereka kan pasti akan mengembalikan ke keperluan umat ke keperluan apa kalau organisasi umum kan bicaranya untuk keperluan anggota kan gitu kalau Hmm. mereka kan untuk keperluan umat PBNU atau Nahdlatul Ulama kan juga bahasanya kan untuk keperluan umat kan gitu. Oke. Ini cuma kita lihatnya kan yang menarik adalah awalnya menolak, sekarang menerima itu aja sebenarnya. Yang kemudian apa ya menjadi seksi kan gitu. Karena awalnya teriak-teriak tuh menolak, umpama dia nggak akan mengambil itu, bahkan kemudian kemarin yang apa urusan komisaris di Bank Syariah Ya, dan ya. seterusnya kan juga jadi isu juga. Tapi by the way ini mungkin apa sesuatu yang menarik ya ketika memang komitmennya sejauh yang kalau menurut aku ya yang menjadi penting adalah jangan sampai organisasi-organisasi ini yang mendapatkan fasilitas ini
itu kemudian agendanya itu eh, jadi calo gitu loh. Jangan sampai Oke, oke. Maksudnya artinya calo tuh gimana, Pak De? lo kan sekarang udah dapet, mama nih, oke Hmm, dapat iupnya gitu kan. Tapi oke. bukan bukan mereka yang mengelola bisnisnya, Oh, diserahkan ke pihak lain gitu kan. Kemudian ya. dia cuma apa dapat fee dari jualan apa surat kan gitu. Ya semoga bukan itu yang dilakukan. Pak De, mau tanya nih, sebenarnya tantangan utama dalam mengelola tambang di Indonesia itu apa, Pak De? Tantangan utama apa? Tantangan Kalau utama tambang. mengelola tambang itu adalah sebenarnya lebih pada bagaimana pasca penambangan ya. Mm-mm. Itu kemudian bisa mengembalikan nih kerusakan lingkungannya kan gitu. Ya. Ini kalau tambang ini kan karena memang dia adalah sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Kenapa Mm. sumber daya yang tidak bisa diperbarui? Karena kan ini mereka tambang ini kan dari proses yang ratusan tahun nih jadi batu bara, jadi minyak dan seterusnya kan gitu. Ya. Nah, ini kan ketika itu diambil kan ini akan ada perusakan lingkungan nih. Aktivitas penambangan ini akan menyebabkan perusakan tanah, perusakan air, udara dan seterusnya gitu kan. Kemudian belum lagi limbahnya. Nah, selesai itu kan perlu ada kegiatan reklamasi, ya kan? Ya. Belum lagi konflik sosial masyarakat setempat dan seterusnya. Ini sebenarnya tantangan-tantangannya. Memang ketika kemudian organisasi ini terlibat, gitu kan, ketika kemudian dikelola secara profesional itu akan lebih memudahkan daripada perusahaan yang menangani, artinya perusahaan yang orientasinya komersial, gitu kan. Kalau perusahaan kan intinya kan untung sebesar-besarnya nih. Kalau perlu limbahnya juga dibuang sembarangan, perusakan dan seterusnya ya diabaikan. Makanya kan kemarin di Kejaksaan Agung sempat mengungkap tentang ada kerugian negara sampai berapa ratus triliun gitu kan. Itu kan Ya. karena efek penambangan tuh. Kalau itu kan tambang timah tuh kan. Nah ini sama, semua kan urusan tambang ya kisarannya kayak gitu bahwa ada dana untuk reklamasi yang kemudian tidak benar-benar digunakan untuk reklamasi apa eh, tidak benar-benar digunakan untuk memperbarui kondisi lahannya kan gitu. Nah, ini kan bagian yang suka nggak suka ini yang terjadi kan gitu. Nah, kemungkinan-kemungkinan itulah yang kemudian menjadi bisa ditekan lah ya. Konflik sosial juga, konflik sosial kan akan akan lebih bisa ditekan nih ketika ada organisasi-organisasi itu. Kalau waktu yang sebelumnya gitu kan, ketika ada degradasi masalah lingkungan, masyarakat protes dan seterusnya ketika perusahaan swasta, maka kan konflik sosial itu dilakukan peredaman oleh aparat, umpamanya kan gitu. Ada akhirnya konflik nih antara masyarakat dengan aparat keamanan dan seterusnya kan gitu. Nah, ini kalau dengan pendekatan keagamaan kan mungkin akan berbeda, akan jadi Ya. lebih tertangani dengan baik. Mm. Reklamasi lahan dan seterusnya ini kan bagian yang tidak tidak bisa main-main juga kan gitu. Walaupun kalau kata nih kita juga menemukan satu contoh atau model yang bagus tuh di Cina ketika bekas penambangan dalam itu kan yang kemudian jadi kubangan sangat besar dan dalam itu kemudian disulap nih jadi hotel dan seterusnya kan Oke. ada juga itu di Cina. Ya, Artinya ya. yang pemikiran-pemikiran kayak gitu kan mungkin akan lebih akan lebih baik lah dengan dengan dilibatkan organisasi keagamaan. Ya kira-kira Oh. itulah. Sebelum kita pamit undur diri nih Pak De, ada satu pertanyaan nih. Ada dari salah satu ex-people kita yang mungkin dari tadi dia selalu dan merhatiin ya. Tapi dia mau nanya, tadi sempat disebut iup. Iup itu apa Pak De? Itu bisa Apa? dibantu biar ex-people. Iup, iup. Izin usaha penambangan. Oke, SIM-nya ya. Kalau misalnya kita mau Iya, jadi tambang ya. satu wilayah itu ketika kemudian akan
dilakukan kegiatan penambangan, maka harus ada izin usaha pertambangan. Nah, Oke. itu yang memberikan kan pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat nih, memberikan izin usaha pertambangan, arealnya di mana dan seterusnya. Nah, kegiatan lanjutannya adalah kegiatan penambangan, itu model apa artinya, ya bisnisnya di situ. Oke, oke, oke. Berarti ini adalah kayak misalnya kalau kita mau bawa mobil ya, ex people ya, kurang lebih adalah kalau misalnya kamu pengen aman-aman aja dan tidak ada kendala, ya harus ada surat izinnya dulu lah ya. Karena kan Ya, eh, ini kan juga diberikannya sama pemerintah ya Pak De. Harus legal ya Pak De ya. ya ada kan ada surat izin mengemudinya, ada surat tanda kendaraan nomor apa nomor STNK ya, tanda Ya. nomor kendaraan artinya oh kendaraannya berizin, yang mengelola juga apa, yang mengelola juga punya izin. Jadi lahan itu nanti punya siapa dan seterusnya kan perlu ada apa, perlu ada kejelasan bahwa itu adalah lahan memang kemudian dia mendapatkan apa lahan itu mengajukan perizinan untuk dilakukan penambangan, nah itu pemerintah yang mengeluarkan. Oke, Kira-kira oke. gitulah. Pak Hmm? De satu lagi nih, kalau kita terakhir ya sebelum kita pamit undur diri ya, ex Kamu people dari ya. tadi satu lagi terus. Ini menarik soalnya Pak De, ada yang banyak yang nanya nih. Soalnya gini, kalau dari sudut pandangnya Pak De sendiri nih, Hmm. kontribusi sektor pertambangan untuk ekonomi Indonesia nih gimana Pak De? Sangat signifikan membantukah atau ya masih harus banyak yang harus di develop dari segi administrasinya, keamanannya atau apanya gitu kalau dari sudut pandang Pak De? Kontribusinya gimana sih Pak De ke Kalau dari perekonomian? kalau dari sudut pandang aku nih ya, sudut Ya, pandang aku, yang kebetulan aku seorang perokok gitu kan, oke. kontribusi tambang itu tidak lebih besar daripada kontribusi perokok itu. Eh, Iya, 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 iya. tambang tambang merusak lingkungan, ya kan? Oke. Rokok nggak merusak lingkungan, karena yang ditanami tembakau adalah lahan-lahan yang tidak bisa ditanami atau tidak produktif ditanami tanaman lain pada saat musim itu. Kan Ya, tembakau di musim kering tuh. Mau nanam betul. padi juga nggak tumbuh kan gitu. Ya, Mau setuju. nanam cabai nggak tumbuh. Kalau nanam tembakau tumbuh, harganya bagus. Dipakai untuk perokok kan gitu. Tapi kalau secara umum sebenarnya bicara tambang ini kan kalau dari dulu, dari zaman Hindia Belanda pun, itu kan selalu menjadi nomor yang kesekian sebagai sumber. Oke. Artinya bahan-bahan apa bahan-bahan tambang ini kan sebenarnya sebisa mungkin tidak dieksplor, tidak harus dieksplorasi yang besar-besaran kan gitu. Karena itu kan memang dampaknya kan merusak lingkungan. Makanya kenapa di zaman Belanda dulu tidak ada penambangan di Jawa, nggak boleh. Karena kalau sudah ada penambangan otomatis lahan pertaniannya jadi berkurang. Karena kalau selesai ditambang nggak usah tambang yang batu bara atau tambang minyak atau apa kan gitu. Nah, Mm-mm. kita atau tambang apa timah dan seterusnya. Tambang pasir aja nih, galian C gitu kan. Ya, Itu ketika kemudian dikasih izin hamparan yang perbukitan dan di lereng gunung gitu kan. Perbukitan itu kan dalamnya kan ada pasir sama batu tuh. Ketika izin dikeluarkan untuk penambangan, ya udah pasti itu yang tadinya mereka bertani kan jadi nggak bisa bertani karena tanahnya kan harus dikeruk gitu kan. Begitu ya, itu dikeruk, itu kan apa sisa tambang itu kan tidak dengan serta merta kemudian bisa ditutup dengan tanah untuk kemudian ditanami apa tanaman pertanian kan gitu. Jadi tambang ini ya sebisa mungkin tidak apa artinya tidak dieksplorasi yang besar-besaran dan memang sebisa mungkin ya yang melakukan eksplorasi ya mestinya negara gitu. Tapi kan kita sudah berjalan dengan kapitalis swasta dikasih kesempatan di situ. Dia ngerusak tapi duitnya juga apa? Udah dia ngerusak, duit untuk reklamasinya udah disetor gitu kan umpamanya, udah disetor di negara gitu kan. Habis itu di negara dikorup, duitnya nggak jelas kemana gitu kan. Begitu ya. lokasi tambangnya udah selesai penambangan, ya udah terengah gitu aja, nggak diperbaiki. Nah ini ya ini sebenarnya tantangannya atau
sangat kompleks bicara tentang tambang ini. Tapi ya Oke. apapun namanya pemerintah sudah memutuskan ya, ya semoga baik-baik saja kan. Dan Kira-kira kita juga seperti harus itu. ngikutin ya pastinya Pak De ya. Kalau Iya, ada iya. pemerintah. Ya Nah, udah Pak De, makasih loh. Ini 2 jam udah oke, nemenin kita dan ngebahas tentang seputar pertambangan di malam hari ini. Jadi buat kamu ex people, kalau misalnya kamu juga pengen tahu nih, nambah wawasannya lagi tentang dunia ekonomi tanah air kita di malam hari, boleh ya tune in di sini karena ada Pak De Suryo Koco yang akan selalu nemenin dan akan selalu ngebuka wawasan dan akan selalu ngasih tahu kamu yang termasuk dalam bocah kosong. Pak De, makasih. Kita ketemu lagi oke. besok di jam dan ID station yang sama. Dan buat X People, jangan kemana-mana. Pastinya kita akan selalu balik lagi di weekdays jam 8 sampai jam 10 malam di BBM. Bincang-bincang ekonomi tanah air malam hari. Cuma barengan Rino Purba dan Pak De Suryo Koco. Ketemu lagi besok. Bye-bye.